Bisa di-record kok. Halo? Kok aku nggak bisa suara recordnya? Jelas ya? Oke. Maaf ya. Ini kita mau mulai dari skill 1 aja, structure-nya, atau bahas yang kemarin? Ada request? Ya, mungkin bisa dari skill 1 aja kali ya. Bentar, berarti hanya 130. Ini dari dasar banget ya. 110. Jadi kalau di buku Longman ini ada 60 skill teman-teman untuk soal structure-nya ya. Ada 60 skill. Jadi kalau ngerjain soal TOEFL itu memang standarnya kita harus konfirmasi itu dua hal. Secara makna, yang kedua secara teori. Jadi kadang-kadang untuk orang-orang yang mungkin sudah terbiasa terpapar konten-konten bahasa Inggris gitu ya, entah baca atau mendengarkan atau yang sebagainya, itu biasanya ngerasa kenapa pilih jawaban A misal. Itu karena mereka ngerasanya itu yang enak. Nah, biasanya kalau orang-orang kayak gitu memang belajarnya by practice ya, berarti enggak by teori. Tapi kadang-kadang orang-orang yang seperti itu kadang-kadang suka terkecoh gitu ya ketika menjawab soal. Kenapa? Karena sebenarnya kalau ngerjain soal kayak gini itu ada dua hal. Secara makna, mungkin kalau orang yang by practice, mereka dapat maknanya secara tidak langsung gitu ya di otak. Langsung ke gambar maksudnya apa. Tapi kalau misalnya yang kedua itu by teori, kadang-kadang mislead-nya itu di situ. Karena suka nggak tahu teori benarnya apa gitu ya. Jadi kalau mau belajar soal TOEFL itu sebenarnya bisa diasah berdasarkan pola dari kalimatnya masing-masing gitu ya. Dan enaknya di buku ini dia ada 60 skill. Sebenarnya soal TOEFL itu tidak hanya 60 skill ya, ada banyak sekali. Kadang-kadang ada yang nggak dibahas di buku ini. Contohnya misalnya transitive, intransitive verb. Mungkin ada teman-teman yang masuk grupnya Kaben kemarin, yang grup yang satunya lagi gitu kan. Itu sempat kubahas masalah transitif intransitif sedikit, dan di situ nggak ada. Dan di sini maksudnya di buku ini nggak ada ya masalah transitif intransitif. Jadi buku ini tuh didesain untuk sebagai apa ya, kayak soal-soal yang pakem yang sering keluar di soal TOEFL gitu ya. Kebetulan kalau RBB kemarin itu batch terakhir dia TOEFL banget soalnya ya. Jadi makanya kita sering belajar masalah soal TOEFL itu karena di RBB juga batch terakhir keluar. Cuma nggak tahu kalau next batch yang batch sekarang itu nggak tahu itu soalnya kayak gimana gitu ya. Semoga aja sih masih sama dengan yang kemarin gitu ya. Nah, kita langsung aja mulai dari skill 1. Jadi di skill 1 itu, ini kita harus menentukan subjek dan verb intinya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita kan menganalisis kalimat ya, menganalisis struktur kalimat. Berarti kita harus tahu formula atau unsurnya dari kalimat itu apa, gitu ya. Kalimat itu terdiri dari apa? Sebenarnya satu kalimat yang paling simpel itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Contoh saya makan, gitu ya. Saya makan, kebetulan kalau makan di sini dia bisa transitive verb, bisa intransitif. Maksudnya transitive verb itu kadang-kadang dia perlu objek, kadang-kadang dia tidak perlu objek ya. Jadi nggak masalah kalau it. Tapi ada verb yang harus dikasih objek gitu ya. Secara umum objek itu bukan hal dasar dari sebuah kalimat, tapi pengecualian untuk verb-verb yang namanya transitive verb. Contohnya saya membersihkan. Membersihkan kan dia memberikan aksi kan. Nah, itu verb khusus yang dia harus ada objeknya. Kenapa kalau tidak ada objeknya nanti ada pertanyaan membersihkan apa gitu kan. Saya membersihkan apa gitu. Nah, tapi basicnya adalah kalimat itu subjek dan verb. Jadi kalau ngerjain soal TOEFL itu teori ya, ada aturan umum, ada nanti pengecualian-pengecualian. Nah, itu yang harus dipelajari dari keseluruhannya gitu. Ini termasuk aturan yang mana gitu ya. Tapi kita
pelan-pelan aja. Kenapa? Kalau bahas soal TOEFL itu per skill-nya harus dipahami baik-baik gitu ya. Di sini ada subjek sama verb. Saya makan gitu ya. Nggak dikasih objek nggak masalah karena kebetulan bukan transitive verb. Maksudnya dia bisa jadi transitif, bisa intransitif. Nggak dikasih objek juga nggak masalah gitu ya. Nah, let's say ini I eat, saya makan. Kalau nggak ada verbnya kan I aja nggak jadi kalimat, gitu kan. Kalau nggak ada subjeknya, eat aja nggak jadi kalimat, gitu ya. Jadi, basicnya adalah satu subjek plus satu verb, gitu ya. Gimana kalau kita mau nambah verb? Saya makan, minum, gitu ya. Nggak boleh I eat, drink. Kenapa? Nanti jadinya saya memakan minuman, drinknya jadi kata benda, gitu kan. Drink itu kan bisa minuman juga. Jadi, nggak boleh kalau kita mau menambahkan verb tanpa adanya perubahan dalam kalimat tersebut gitu ya. Perubahannya apa? Kalau mau ditambahkan verbnya berarti dikasih conjunction gitu ya. I eat and drink. Misal, conjunction ada banyak ya. Kemudian kalau subjek yang mau nambah juga sama, gitu kan. Kalau subjek yang mau nambah berarti saya misal sama Kak Adin ya ini di sini. Adin. Eat together misal. Nah, di sini berarti subjeknya kan mau lebih dari satu. Berarti dikasih conjunction juga, gitu ya. Kalau mau istilahnya kayak menyimpang dari sini gitu ya, dari aturan umumnya gitu ya. Nah, kasih conjunction itu contohnya. Berarti ini nggak masalah, dua subjek, satu verb karena ada conjunction. Kalau di sini conjunction kata benda, I sama Adin gitu ya. Ini juga conjunction kata. Karena conjunction itu ada conjunction kata menghubungkan kata, ada menghubungkan frasa, ada menghubungkan kalimat atau klausa gitu ya. Nah, gimana kalau mau subjek kedua, verbnya dua? Misal, saya belajar, I study because I want to pass the exam. Study because I want to pass the exam. Ini dua kalimat ya. Sebenarnya nanti disebutnya klausa. Tapi gak apa-apa. Kita tahu ini kalimat, ini juga kalimat. Ada dua kalimat dihubungkan menggunakan conjunction klausa ya. Nah, ini ada conjunction-nya. Jadi menyimpang dari ini nggak masalah asalkan ada aturan khususnya. Gitu kan. Ternyata ada ini, aturan tambahan dikasih conjunction kalau mau melebihi. Gitu ya. Itu basicnya. Nah, ketika di soal TOEFL kita harus identifikasinya itu ke soalnya dulu, baru ke pilihan jawaban. Kenapa? Karena kalau kita langsung ke pilihan jawaban, misalnya dari engineers langsung ABCD gitu ya, setelah subjek langsung verb. Takutnya nanti ada verb lagi. Sebenarnya di soal itu udah ada verbnya gitu ya. Kan nggak boleh kalau verbnya nambah gitu kan, kalau nggak ada conjunction. Itu masalahnya. Berarti kita harus teliti di soalnya dulu, baru ke pilihannya. Gitu ya. Contoh example 1. Was backed up 4 miles on the freeway. Ada subjek sama verb tidak. Ini langsung adanya verb setelah titik-titik. Was backed up. To be verb 3 ya ini. Was itu to be. Back-nya di sini verb ed itu belum tentu verb 2. Di sini verb 3. Kenapa? Karena ini ada trik khusus. Teman-teman kalau misalnya melihat di soal TOEFL, ini cara menganalisa ya. Bukan cara membuat kalimat. Beda. Contoh misalnya, kalau verb itu kan kita taunya eat, drink, gitu kan. Kemudian think dan sebagainya. Satu kata kan. Tapi gimana kalau satu verb cuman dia katanya itu lebih dari satu. Contoh apa? I am eating. Atau gini aja. Noodle, the noodle was eaten. Atau is eaten. Wait, the noodle is eaten. Nah, ini kan sebenarnya verbnya satu ya, to be verb 3. Tapi di sini kok ada dua kata. Ini enggak dua verb ya kalau kayak gini. Kenapa? Kalau ada verb deketan gitu ya, kita itu bisa identifikasi sebenarnya verbnya ada berapa. Contoh, is eaten itu satu verb. Kenapa? Dianggapnya is itu verb 1, eaten-nya verb 3. Jadi ini ada trik khusus dariku. Kalau misalnya melihat ada verb deketan, identifikasi. Kalau dia verb 1 ketemu verb 2, verb 1 lagi, nggak boleh. Verb 1 ketemu verb 2. Ini berdasarkan pengamatan ya. Verb 2 ketemu verb 2 juga nggak boleh. Ini vice versa ya, kebalikannya juga sama nggak boleh juga. Kemudian kalau ada ini larangan, kita kasih X aja ya. Tidak boleh.
Nah, ini nggak boleh. Kalau ini boleh. Verb 1 ketemu verb 3 bisa. Ini bukan membuat kalimat ya. Kalau teman-teman membuat kalimat nggak bisa mengikuti asal misalnya verb 1 harus dikasih verb 3 gitu ya. Ini modifikasi. Jadi jangan dibalik. Verb 2 sama verb 3 bisa. Contohnya apa? Nih, the noodle is eaten, verb 1 ketemu verb 3. Gitu kan. Is-nya verb 1, eaten-nya verb 3. Di situ kan to be dalam present kan, verb 1 dianggapnya. Nah, kalau verb 2, verb 3 sih. Verb 2, sorry, verb 2. Ini ya. The noodle was eaten. Gitu. Kalau misalnya the noodle had been eaten gimana? The noodle had been eaten. Identifikasinya gimana? Sama dari kata pertama ke kata kedua dulu. Had itu verb berapa? Verb 2 ya. Verb 2 ya dari have kan. Been itu verb 3. To be dalam verb 3 itu been. Gitu kan. Verb 2 ketemu verb 3 gimana? Had been eaten. Wait. Oh, beda. Kalau di sini masalah apa? Have ketemu verb 3. Had ketemu verb 3 itu boleh. Gitu ya. Ini aturan khusus teman-teman. Jadi maksudnya ini pengecualiannya di have berarti. Kasih bintang ya. Kenapa? Karena ini aturan bisa have atau has atau had. Ketemu verb 3 itu apa? Ya, contoh. Bisa juga misalnya ya contohnya misalnya she was taken gitu misal gitu kan, dia diculik atau diambil, bisa gitu kan. Nah kalau di bin ketemu verb itennya gimana? Verb 3 ketemu verb 3 aku nggak tulis, kenapa? Karena ini sebenarnya bukan bin ya, tapi to be-nya. To be ketemu verb 3 itu boleh gitu ya. Been itu verb 3, tapi dia sekaligus to be juga gitu. Jadi di sini dianggapnya to be ketemu verb 3. Ini satu verb, dianggapnya nggak masalah karena aturan ini aturan yang aku bikin sendiri ya biar lebih mudah. Nah, ini aturan ini lebih memudahkan ketika kita mengidentifikasi sebenarnya di sini ada verbnya berapa gitu kan. Verbnya 1. Telah dimakan gitu ya. Ini dimakan aja. Ini juga dimakan aja, cuma beda di waktu aja gitu ya. Ini kalau dia si verbnya ada lebih dari satu kata, lebih dari satu kata, bukan lebih dari satu verb ya. Nah, di sini was back itu to be verb 3, was-nya verb 2 ketemu back-nya verb 3. Jadi nggak masalah satu verb ini, nggak perlu conjunction gitu ya. Lagi pula nggak ada sih conjunction-nya di ABCD juga gitu kan. Ya udah ini gampang, langsung ke soalnya. Kurang subjek gitu kan. Ya udah cari aja yang mana bisa jadi subjek. Yesterday itu kata benda sebenarnya. Sebenarnya dia bisa jadi subjek asalkan si maknanya tepat, makna kalimatnya. Contohnya gimana? Yesterday is my favorite day. Was my favorite day. Ini boleh. Jadi kan kita tadi ini ya, my was favorite day. Was my favorite day. Kalau ini boleh. Sebenarnya basic dari subjek itu benda. Yang bisa jadi subjek adalah benda. Jadi yesterday itu bisa asalkan konteksnya tepat. Karena kita harus memenuhi 2 syarat. Makna dan teori. Teorinya udah benar, yesterday benda. Bisa jadi subjek. Tapi maknanya salah. Masa yesterday di backup for miles on the freeway. Gitu kan. Gak masuk akal. Gitu. Jadi yesterday itu belum tentu keterangan waktu. Bisa juga subjek asalkan konteksnya tepat. Ya. Karena dia basicnya adalah kata benda. Yang B gimana? In the morning. In the morning nanti kita bahas di skill 2. Itu ada namanya object of preposition. Semalam juga sempat tersinggung ya. Di pembahasan soal sempat ku bahas masalah object of preposition. Ini pasti nggak bisa jadi subjek in the morning. Ya. Yang C, traffic, kata benda. Bisa jadi subjek? Bisa, asalkan konteksnya tepat. Traffic was back up. Betul. Trafficnya singular, was-nya singular. Berarti aman, C ya. Nah, delta, cars. Cars itu benda, noun. Bisa jadi subjek, tapi konteksnya salah. Maknanya salah, berarti D nggak bisa. Sebenarnya yang C. Gitu ya. Jadi kita analisisnya itu harus eliminasi sih, memang.
Kalau mau konfirmasi secara teori, gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman terfokus pada teori aja, gitu ya. Kalau merasa lebih cepat, kayaknya yang enaknya dulu, gitu ya. Nggak masalah, teman-teman coba aja baca yang enak yang mana, kemudian baru konfirmasi secara teori, gitu. Kalau aku kebetulan mungkin karena wajar ya, sudah terbiasa ketemu soal, jadi biasanya ke teorinya dulu. Nggak masalah, teman-teman pilih aja yang lebih nyaman yang mana, ke makna dulu atau ke teori dulu, gitu ya. Kalau bisa sih konfirmasi dua-duanya, supaya kita dapat jawaban yang benar, gitu ya. Oke, ini tadi traffic. Kalau yang engineers-nya berarti yang mana nih? Nah, udah ada jawabannya di sini ya. Katanya ini engineers, dia ada subjek, gitu kan? Ini subjek, engineers. Kemudian nggak ada verb di soal, gitu kan? Belum ada verb berarti karena jawaban B itu verb, jadi ini jawaban yang tepat, gitu ya. Gampang ya, ini skill 1 emang skill dasar banget sih. Kemudian kalau hopefully itu adverb, tapi kalau yang li belum tentu adverb ya, bisa juga adjektif tergantung. Kemudian next month nggak bisa jadi verb, udah jawabannya B, gitu ya. Ini masih mudah. Kita masuk lagi ke example 3. Example 3, the boy, subjek ya, going to, itu ada verb ing. Basic dari verb ing itu belum jadi verb kalau tidak ada to be. Itu. Dia belum di sini. Nah, berarti kita perlu to be gitu ya. Cari aja yang ada to be-nya. Oh, ada semua A, B, C, D. A ada is, B-nya ada was, ini juga ada is gitu kan. Will be, itu ada be. To be itu verb dasarnya adalah be itu sendiri. Is, MR, was, were itu adalah, kalau aku bilangnya to be operasional. Jadi dia dikhususkan untuk kalimat nominal atau untuk membantu kalimat supaya dia mendapatkan makna khusus gitu ya. Kayak misalnya sedang apa kayak gitu. Tapi dalam present atau simple past dan sebagainya. Kalau ini verb dasarnya be itu dari to be itu sendiri. Jadi dia termasuk to be juga. Nah, yang mana? Ya udah, kita sudah punya subjek, jangan pilih yang ada subjek eliminasi gitu ya. Misalnya ini pun salah. Gitu kan? Karena ini ada he-nya. Nanti jadinya double subject, nggak boleh. Gitu kan. Kalau mau tadi kalau double subject ya ada conjunction-nya. Walaupun kalau dikasih conjunction, misalnya let's say and gitu ya, the boy and he kan agak kita bingung juga. He-nya berarti orang lain gitu kan. Nah, berarti kita anggap memang salah ya karena tidak ada conjunction. Is relaxing gimana? Is-nya to be, ada relaxing. Relaxing ini namanya main verb. Is-nya itu auxiliary verb gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ini, ada kayak the noodle is eaten. Ini kan verbnya dua kata. Satu verb tapi dua kata. Verb yang di depan itu namanya auxiliary verb atau helping verb. Auxiliary verb. Paling istilah yang populer itu auxiliary verb. Tapi kalau aku sering bilangnya helping verb juga. Kenapa? Supaya artinya adalah verb yang membantu gitu ya. Membantu main verb supaya jadi punya konteks waktu khusus. Nah, di sini ininya main auxiliary verb, main verb-nya itu adalah kegiatannya, gitu kan, eaten-nya. Gitu. Berarti di sini pun sama, relaxing adalah main verb-nya, verb utamanya. Berarti jatuhnya kalau C, is relaxing itu sudah satu verb ya, relaxing ada kegiatan, satu, tapi kok ada going, ada main verb lagi. Ada verb utama, jatuhnya ada dua main verb. Perlu conjunction kan? Nah, berarti C nggak bisa jawabannya yang delta. Will be going dianggapnya satu verb. Will be going. Will ketemu be itu boleh. Karena will termasuk model. Model itu harus ketemu verb satu dasar. Jadi kita sudah dapatkan bahwa be-nya itu merupakan verb dasar dari to be yang sering kita bilang. Mungkin kita tahunya kan is, MR, was, were, been itu to be. Tapi ya verb dasarnya sebenarnya be itu sendiri. Gitu ya. Makanya di sini model ketemu be boleh, ketemu verb satu ya. Be-nya ketemu going boleh karena going perlu to be. Gitu ya. Nah, berarti ini jawabannya yang delta supaya ada verb-nya satu aja. Sampai sini gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Ya.
aturan ini. Sentence in English must have at least one subject and one verb. Kalau ada tambahan ya berarti nanti dikasih conjunction gitu ya. Nanti kita belajar clause aja di sini, skillnya ada lumayan lengkap basic-basicnya. Coba kita masuk ke exercise gitu ya. Nomor 1, identifikasi subjeknya apa, verbnya apa gitu kan. Subjeknya yang boleh jadi subjek dulu, itu kan kata benda. Last week itu kata benda. Minggu itu kata benda ya. Hari, day itu juga kata benda sebenarnya. Tapi bisa jadi subjek tidak. Ini walaupun kata benda, masuk akal tidak kalau verbnya when, pergi. Nggak masuk akal. Jadi dia nggak bisa jadi subjek itu karena maknanya nggak masuk akal ke sini ya. Misal last week pergi memancing gitu kan. Nah itu jadi konfirmasi dua hal. Sebenarnya last week itu bisa jadi subjek. Jadi teman-teman jangan menghafal, oh last week itu harus keterangan waktu gitu ya. Dia nggak bisa jadi subjek. Jangan begitu menghafalnya. Tapi menghafalnya bukan berdasarkan past speech-nya, kata benda atau kata apa gitu ya. Bisa jadi apa. Nah bisa kata benda tapi maknanya salah gitu ya. Nah itu. Jadi di sini memang salahnya karena tidak ada subjek. Kecuali kalau verbnya tadi benar. So last week is my favorite week. Nah, itu bisa. Ini incorrect ya. I itu incorrect, C itu correct. Jadi di sini kurang subjek. Kita perlu subjek. Dan verbnya sudah ada when, verb 2. Gitu ya. Nomor 2, C correct. Subjeknya cari kata benda ya. Mencari kata benda itu belum tentu yang paling pertama. Gitu ya. Bisa juga ada di kata selanjutnya. Nah, kita analisisnya itu dari yang awal dulu. Kalau yang awalnya ada kata benda, mungkin itu langsung subjeknya. Tapi kalau di awalnya itu kayak apa ya? Nanti ada di sini. After his exams itu benda, gitu kan? Tapi sebelumnya ada preposition nih di scale 2. Object of preposition itu namanya object of preposition. Kalau ada kata benda setelahnya preposition ya, objek dari preposition after kalau di sini. Nah, berarti ini nggak bisa jadi subjek. Jadinya kayak keterangan setelah ujiannya gitu kan, keterangan waktu. Nah, tapi kalau di sini karena dia kata benda, aman, nggak ada preposition, itu determiner ya, kayak menandakan satu gitu kan. Ya udah, ini masih satu paket lah sama si bendanya. Jadi di sini nggak masalah, langsung bisa jadi subjek. Sudah ada subjek, verbnya mana? Verbnya can be obtained. Tadi can be obtained itu boleh B-nya verb 1 ketemu objek 3 kan. Gitu. Ini kalau kita mau analisis berdasarkan soal. Ya, bukan membuat soal, bukan membuat kalimat. Kalau yang tadi aturannya aku tulis di sini. Gitu ya. Nah, berarti sudah ada subjek, sudah ada verb, aman. Ada semua, lengkap. Dan verbnya cuma 1. Kalau verbnya 2 mungkin perlu conjunction. Kan? Jadi nomor 2 bisa. Nomor 3. Coba nomor 3, correct or incorrect nih. Coba teman-teman jawab di kolom chat. I, incorrect. Oke. Kenapa incorrect? Kalau ada yang jawab correct, maka correct. Kita mencari subjek dan verb ya. No verb. Oke, no verb. Subjeknya yang mana subjeknya teman-teman? Yang bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek kan kata benda ya. Ya udah dari depan aja. Mana yang bisa jadi kata benda? Ada yang request minta record. Nggak apa-apa, udah di record kok teman-teman. Nanti ku masukkan Google Drive aja ya. Atau ada yang bisa masukin YouTube gak sih? Biar barangkali teman-teman yang lain mau, biar lebih mudah nggak download kita. Nah ini kan jobnya subjek ya. Job subjek bisa karena dia kata benda ya, benar. Benar ya. Yes, benar. Ini subjek. Verbnya mana? Verb itu kan yang bisa jadi verb itu pertama kegiatan, gitu kan. Kedua
to be kalau tidak ada kegiatan. Maksudnya gimana? Gini, ada dua jenis kalimat. Sentence itu dibagi jadi nominal sentence, ada verbal sentence. Jadi kalau nominal sentence, gampangnya adalah verb yang tidak ada kegiatannya, gitu ya. Kalau verbal sentence, kalimat yang ada kegiatan atau aksi atau tindakan, gitu ya. Contohnya saya makan, itu kan ada kegiatan. Kalau nominal sentence itu dia verbnya bukan kegiatan, karena dia nggak punya kegiatan. Contoh, I am a student, nggak ada tindakan, gitu ya. Saya adalah seorang murid, gitu kan kalau di Indonesia. Nah, dia menggunakannya nominal sentence itu karena tidak ada kegiatan, jadi menggunakannya verb khusus yang disebut dengan to be. To be dalam present, dalam masa sekarang itu is MR, gitu kan. MR. Kemudian untuk verb 2-nya, untuk past tense-nya dia was, were, gitu kan. Untuk kalimat perfect-nya been, to be-nya, gitu ya. Tapi kalau been itu nanti ada ini khusus aturan lagi, harus ada apa sebelumnya. Nah, itu to be-nya. Verb-nya adalah to be itu sendiri, gitu kan. Di sini cek aja apakah ada yang jadi kegiatan. Kalau tidak ada, apakah ada yang jadi to be, gitu kan. Karena verb itu antara ini, kegiatan atau to be, gitu kan. Nah, di sini on the day shift itu kata benda ya, gitu kan. The night shift juga kata benda. The plan kata benda. Available kata sifat. Biasanya yang belakangnya able itu kata sifat, gitu ya. Maka di sini nggak ada yang verb, nggak ada kegiatan, tidak ada to be juga. Berarti memang tidak ada verbnya. Ini kalimatnya incorrect, tidak valid kalimatnya, gitu ya. Maka kita di sini kurang verb. Kita. Betul ya. Lanjut nomor 4. Coba nomor 4 kira-kira gimana? Correct or incorrect? Ada ya. Nomor 4 C, correct. Oke. Correct semua. Oke, subjeknya kelihatan ya di yang paling depan juga, di computer program. Oke. Ini subjek, verbnya yang mana? Verbnya. Has provides. Oke. Dianggap satu verb ya. Karena tidak ada conjunction kan, dekatan juga dianggap satu verb. Dua kata, kalau ada satu verb dekat, tapi dia lebih dari satu kata, verbnya itu dekatan ya, katanya itu dekatan, tapi dia lebih dari satu kata, maka kalau mau dianggap satu verb, kita harus konfirmasi ini nih. Ini yang udah aku tulis. Itu trik aja dari aku. Ini aku setelah analisis gitu ya. Ternyata kalau melihat ada verb satu ketemu satu, itu nggak bisa. Dianggapnya dua verb, gitu ya. Nah, kalau di sini has itu verb satu. Verb satu yang dikasih has. Dari have. Have itu untuk I, you, they, we ya. Untuk subjek I, you, they, we, have. Tapi kalau he, she, it, atau singular noun, dia pakainya has. Tapi dia tetap verb satu kan. Has itu verb satu. Provide itu verb berapa? Dari kata provide. S dikasih S. Provide itu verb satu juga. Jatuhnya has-nya verb satu, provide-nya juga verb satu. Jadi nggak boleh kalau mau verb satu ketemu verb 3 dari provide. Itu provided, has provided, telah menyediakan. Beda nanti nama tensisnya udah berubah kalau has provided, gitu ya. Makanya tadi aku tulis di sini supaya kita bisa analisis. Ini tuh jatuhnya dua verb teman-teman, gitu ya. Kalau ada dua verb maka harus ada conjunction. Nanti jatuhnya kayak gini, mempunyai, menyediakan kalau di sini, gitu ya. Has itu benernya adalah ketemu verb 3 kalau mau. Atau kalau enggak ya has-nya hilangin aja. Jadi the new computer program menyediakan a variety of helpful applications, gitu ya. Maka sih jatuhnya dua verb incorrect teman-teman, gitu ya. Ini verb 1, ini verb 1 juga, gitu. Itu cara aku buat analisis kalau ada lebih dari satu kata
dalam satu verb gitu ya. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya lebih dari satu kata dianggap satu verb kayak gini. To be, ini is-nya verb 1 ketemu verb 3. Kayak gini gitu ya. Nah, semoga bisa membantu. Iya, karena ada 2 verb 1. Nggak boleh. Verb 1 ketemu verb 1 itu nggak boleh. Gitu ya. Dapat nggak maksudnya teman-teman? Jadi ini mungkin kalau mau dianalisis itu berdasarkan tenses sebenarnya teman-teman. Kalau tenses have, has itu kan artinya basicnya adalah artinya mempunyai ya. Saya mempunyai uang, I have money. Dia punya uang, she has money. Gitu kan. Nah, kalau di sini kayak gini, I have learned English since 2000. Di sini have-nya bukan mempunyai lagi. Dia udah aturan khusus have ketemu verb 3 itu namanya perfect, present perfect tense. Nih, kalau yang atas ini namanya simple present. Nah, makanya tadi keidentifikasi have itu kalau artinya memang mempunyai, ya dia berdiri sendiri gitu ya. Tapi kalau artinya bukan mempunyai lagi, ketemu sama verb lain, harusnya ketemu verb 3. Ini ada aturan dalam present perfect tense. Gitu ya. Hanya di nomor 4 salah. Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, baik ya. Lanjut. Oke, nomor 5. Nomor 5 gimana nih? Jawabannya apa? Oke, correct. Oke, betul. Jawabannya benar ya. Subjeknya the box. Verbnya yang can be opened. Nah, kalau can be opened, nanti jatuhnya ada 3 kata dalam satu verb. Gak masalah, karena can-nya model ketemu be verb 1 dasar. Model memang ketemu verb 1 dasar ya. Model itu ada ini, teman-teman. Can, could, hilang. Models problem. Can, could, shall, should, kemudian will, would, kemudian may, might, how to, have to, lagi ya, dan lain-lain lah ya. Nah, ini ketemunya adalah verb 1 dasar. Verb 1 dasar itu verb 1 yang nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih s gitu ya. Nggak dikasih ing dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kan ketemu wing-nya betul, karena dia verb 1 dasar, wing-nya be itu verb 1 ketemu open-nya verb 3 kalau di sini. Kenapa? Kalau ada verb ed, hati-hati, jangan langsung simpulkan dia verb 2. Karena verb ed itu dia termasuk regular verb. Jadi verb ed misal studied itu belum tentu verb 2, bisa juga verb 3. Karena verb 1-nya study, verb 2-nya perubahannya studied, verb 3-nya studied lagi. Tapi kalau write itu jelas verb 3-nya. Write, wrote, written. Ini irregular verb. Dia berubahnya nggak menggunakan ed gitu ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Nah, hati-hati dengan verb ed karena belum tentu verb 2. Di sini kalau kita anggap verb 2 kan salah ya. Verb 1 ketemu verb 2 tadi aturannya nggak boleh. Tapi ternyata verb ed juga bisa verb 3. Kalau verb 1 ketemu verb 3 aman gitu ya. Jadi kita kayak gitu. Kalau aku konfirmasinya per step ya. Nah, jadi teman-teman cek aja. Ya bisa tidak ketemu ini ya. Ternyata boleh. 1 ketemu verb 3 itu pasif ya. Bukan verb 1 ketemu verb 3. To be ketemu verb 3. Ini to be ketemu verb 3. Nah, berarti dia correct. Udah semua. Oke, jangan verb ini. Ini aja. C. Lanjut nomor 6. Nomor 6 gimana nih? Incorrect. Kenapa incorrect? AC. Incorrect. Kenapa Kak soalnya incorrect?
Apa yang salah? Ada 2 subjek. Oke, kita bahas dulu ya. Subjek. Subjeknya is contains. Oke. Subjeknya di assign text. Ini bisa jadi subjek ya, dia kata benda. Kata benda kalau tidak ada preposition bisa jadi subjek. Ini bisa jadi subjek, sudah ada subjek ya. Kemudian karena ada it-nya kan nggak harus langsung ke subjek. Oke. Nah, it itu dia bisa jadi subjek kalau berada sebelumnya kata kerja. Contains itu verb ya, kata kerja. It itu kalau sebelumnya verb pasti dia jadi subjek. Tapi kalau it berada setelahnya verb bukan subjek, gitu ya. Kenapa? Takutnya teman-teman ngafalinnya it itu selalu subjek karena sebenarnya it itu belum tentu subjek ya. Kalau misalnya I like it kan dia objek, tidak masalah. Tapi kalau di sini karena dia sebelumnya verb itu dia pasti subjek, nanti jatuhnya ada 2 subjek gitu ya. Jadi betul kata Kak, siapa tadi Kak A, Kak AC. Nah ini harus ada subjek lagi karena jatuhnya 2 subjek kan nggak boleh 2 subjek tanpa conjunction gitu kan. Nah berarti ini incorrect, kelebihan subjek. Dia plus subjek. Gitu ya. Jadi dia salah. Incorrect. Harusnya langsung aja. Redundancy. Pengulangan. Nah, kalau yang tadi Kak, ada yang jawab karena ini harusnya is contains ya. Nah, kalau is contains gini Kak, is contains nanti jatuhnya 2 verb. Is contains itu isnya kan verb 1 ya. Verb 1. Contains itu verb 1 juga tapi dikasih s, tetap verb 1 gitu kan. Jatuhnya kayak yang ini has provides. Jadi dia nggak bisa ya kalau is contains ya, karena contains itu sudah verb gitu Kak. To be juga verb, jadi dianggapnya 2 verb gitu ya. Oke. Lanjut nomor 7 ya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Nomor 7 gimana nih? Oke, correct. Oke, betul. Correct ya. Ini subjeknya the papers, verbnya yang should be emptied. Ada 3 kata tapi dianggap 1 verb. Karena should-nya modal tadi ketemu verb 1 bisa, nanti verb 1 ini ketemu verb 3. Bisa ya. Ini kan tadi. Verb 1 ketemu 3 boleh. Berarti harus dikosongkan. Betul? Ya, correct. Nomor 7 ya. Nomor 8. Nomor 8 gimana? Incorrect. Oke, subjeknya apa, verbnya apa? Atau yang salahnya apa? Gimana letak salahnya? Gak ada subjek, gak ada verb. Oke, kita cek ya. Dari subjek dulu, karena kita kalau mau bikin kalimat kan subjek plus verb gitu kan. Nah, subjeknya apa? Subjek itu adalah benda ya. Yang bisa jadi subjek adalah benda. Nanti kita sebenarnya ada klausa benda, tapi di sini masih kata benda. Gak apa-apa. Cari kata benda dulu. Kata benda dari depan ya. Mana yang ada kata benda, tapi tidak ada preposition sebelumnya. Karena kenapa? Karena kalau tadi ya udah dibahas, jika preposition nggak bisa jadi subjek. Ya udah cari aja kata benda dulu. Departure itu termasuk kata benda teman-teman, kedatangan ya kalau nggak salah. Nah ini departure noun, dia bisa jadi subjek berarti gitu, karena dia aman, nggak ada preposition di sini ya, nggak ada preposition kayak gini contohnya. Nah berarti dia ada subjek sebenarnya, tapi verbnya ada tidak. Verb tadi kan bisa kegiatan atau tindakan aksi gitu ya, bisa to be. Nah berarti di sini yang mana? Ada kegiatan tidak? Before, down. Ada kata kerja tidak? Before itu preposition, down itu kata benda lagi ya. On a boat, preposition, about-nya benda.
In-nya preposition, the middle, benda, of preposition, the harbor, benda juga, berarti memang tidak ada verb-nya, kurang verb gitu ya. Betul. Jadi jawabannya in, kurang verb. Oke, lanjut nomor 9 ya. 9 gimana nih? Lagi bahas halaman berapa ini ya? Wait. 131, Kak. Baru skill 1 kita. Ini nomor 9, incorrect. Kenapa incorrect? Apa dia incorrect? Karena gak ada subjek. Oke. Verb-nya apa? Gak ada subjek, gak ada subjek. Verb-nya yang found. Oke, betul. Verb-nya found, menemukan ya. Nah, ini verb. Yang bisa jadi subjek kan kata benda. Sebenarnya ada kata benda di sini, noun. Ya, tapi dia nggak masuk akal. Masa kemarin menemukan sebuah artikel gitu kan. Makanya di sini dia nggak ada subjek. Yesterday-nya jatuhnya jadi keterangan waktu gitu kan. Ingat-ingat, yesterday itu belum tentu nggak bisa jadi subjek. Kalau konteksnya tepat bisa. Oke, karena dia basicnya kata benda. Tapi di sini nggak bisa masuk akal. Ya udah kita incorrect aja. Kurang subjek ya. Mungkin orang menemukan distinct article. Oke. Lanjut ya, nomor 10. 10 gimana nih? Correct or incorrect? Incorrect. Kenapa incorrect? Kenapa dia incorrect, teman-teman? Ada 2 verb. Oke. Subjeknya ini ya, ini disebut langsung jadi subjek. Verbnya is processes, 2 kata. Bisa 1 verb, dianggapnya bisa 2 verb. Nah, betul, Kak Boy. Dan teman-teman yang lain juga betul ya. Is processes kata take, ada 2 verb, betul. Nah, ini jatuhnya verb 1, isnya processes itu juga verb 1. Jadi jatuhnya 2 verb 1 gitu ya. Nggak boleh. Kalau mau, sebenarnya secara makna juga aneh. Ini harusnya kalau mau ya memproses aja gitu ya. Isnya hilang gitu kan. Nah, berarti masa diproses kalau kita anggap ini verb 3 tetap salah ya. Udah isnya hilang aja. Gitu kan. Memproses 50% lebih dari in yang sebelumnya. Jadi dia incorrect, kelebihan verb. Kurang kelebihan verb. Oke, itu ya. Jadi menentukan subjek verb dulu itu merupakan basic skill dalam soal TOEFL. Ya. Kita lanjut ke skill 2. Skill 2 itu object of preposition. Kak izin tanya. Oh ya boleh Kak. Silakan tanya aja. Gimana Kak? Nah. Setiap modal harus diiringi to be. Bukan. Setiap modal harus diiringi verb 1 dasar. Ya. Setiap modal harus ketemu verb 1 dasar. Kebetulan to be-nya itu sendiri merupakan verb 1 dasar. Jadi, misal ya, kalau mau bilang apa ya? Tadi aja deh, mie dimakan. Noodle is eaten. Gitu ya. Mie dimakan itu kan to be verb 3 pasif ya. Gimana kalau kita mau bilang mie bisa dimakan, gitu kan? The noodle can, apakah can eaten? Can eat? Can eaten itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini tuh percampuran antara materi modal, kalau mau bilang bisa dimakan, berarti kan antara materi bisa, materi modal dengan materi pasifnya, gitu kan. Materi modal itu harus ketemu verb 1 dulu, gitu kan. Materi pasifnya harus ketemu to be verb 3. Ini pasifnya.
to be plus verb 3 gitu kan. Kalau mau bilang bisa dimakan ya udah, bisanya ketemu verb 1 dulu, tapi jangan lupa to be ketemu verb 3, digabung gimana? Ya udah ambil aja verb 1-nya dari be gitu kan. Satunya dari be ya be itu sendiri gitu ya. Jadi di sini can be eaten. Ini verb 1 dasar. Kalau is ini udah bukan verb 1 dasar, dia udah, kalau aku bilangnya operasional gitu ya, udah digunakan untuk menjadi auxiliary verb atau yang lain sebagainya gitu ya. Jadi dia udah diubah kalau di sini is ya. Dari be jadi is. Gitu ya. Ini aturan khusus dalam model. Jadi makanya dia kalau di soal tadi can be ketemunya be. Tapi bisa juga kalau bilangnya saya bisa makan gitu, saya bisa pergi, I can go, kan dia ketemunya verb 1 dasar. Gitu. Oke, sama-sama. Lanjut ya, ke skill 2. Skill 2 itu object of preposition. Object preposition seringkali mengecoh ketika kita menentukan subjek. Jadi, basic dari object of preposition dan subjek itu adalah kata benda. Bedanya, object of preposition itu adalah kata benda yang sebelumnya ada preposition. Contohnya after his exams. Seringkali kita kan ngehnya kalau yang jadi subjek itu yang di depan ya, yang di awal. Benda yang di awal, tapi belum tentu yang di awal gitu kan. Bisa aja kayak gini, after his exams. His exams-nya bisa benda ya, dia memang benda. Bisa jadi subjek bisa kalau nggak ada after gitu kan. Formnya hilang mungkin gitu kan. Atau dikasih conjunction. Nggak masuk akal sih, tapi his exams and Tom kan nggak bisa. Nah, jadi ini kalau ada object of preposition tidak akan boleh menjadi subjek gitu ya. Bisa, tapi ada pengecualian nanti. Of itu ya, of itu nanti kayak gini teman-teman. Students of SMA 1 bisa. SMA 1. Nanti ada most of people. Nah, students of SMA 1 si subjeknya adalah student SMA 1, tapi lebih tepatnya students-nya. Kepala dari kata benda, head of noun namanya. Nah, students-nya ini yang jadi subjek, bukan SMA 1. Kenapa? Teman-teman harus bisa menentukan spesifik subjeknya yang mana, karena nanti berkaitan dengan singular plural untuk verb-nya. Kalau memang dia membutuhkan singular plural, kan? Nah, kalau gini kan teman-teman takut terkecoh. Misalnya, apa ya? Buku in my apa lagi deh of my the book of all my books. Nah, takutnya teman-teman tuh ini mengecoh nih kalau misalnya teman-teman ngehnya si subjek adalah favorite books kan nanti di sininya teman-teman ngiranya verbnya verb yang plural gitu kan. Are good misal. Padahal subjeknya adalah yang pertama, the book-nya, bukan favorite books. Ini yang pernah jadi ini ya, jadi pengecoh juga pas soal apa ya, lupa. Udah lama sih waktu RBB itu pernah. Ini sebenarnya subjeknya yang awal gitu ya, bukan yang sini. Karena dari materi object of preposition. Kalau ada kata benda yang sebelumnya ada preposition, dia namanya object of preposition dan dia nggak bisa jadi subjek gitu ya. Tapi kalau most of people bisa. Ini aturan khusus. Most of people itu aturan dalam expression of quantity. Most itu kan kayak dia menunjukkan adanya kuantitas dari orang-orang, kebanyakan orang, gitu kan? Karena most itu bukan kata benda pertama itu, bukan kata benda most itu kan. Nah, maka dia nggak bisa jadi subjek si most-nya. Terus gimana? Karena dia most-nya nggak bisa jadi subjek, bukan benda, ya udah kita geser mau nggak mau people-nya jadi subjek gitu ya. Ini nggak masalah karena aturan khusus di expression of quantity. Tapi kalau di sini teman-teman harus tahu bahwa subjeknya adalah the book, berarti di sini are-nya salah, harusnya is gitu ya. The book of all my favorite books is good. Jadi ngomongin buku, satu buku ini gitu ya. Nah, object of preposition kayak gimana? Ya udah, ini udah ya aman ya. By both juga ini object of preposition, tapi kalau di belakang udah pasti nggak jadi subjek ya.
Ini abaikan. Oke, Kak, kalau perbedaan a number sama the number, yang singular dan plural mana, Kak? The number sama-sama singular. Karena kita sama the itu determiner aja, tidak menunjukkan adanya singular atau plural. Kalau ya memang sih dia satu ya, kita tahu artinya satu, tapi sebenarnya basicnya dia determiner aja. Namanya itu kayak penentu gitu ya, penentu atau penjelas. Nah, tapi kalau masalah singular plural itu di kata bendanya, di noun-nya. Number itu kan noun singular. Noun untuk plural, untuk number adalah numbers. Berarti gimana pun pakai determiner apapun, selama number yang nggak pakai S, ya dia singular gitu ya. Bedanya a number sama the number itu masalah makna aja. Kalau a number tuh, kalau maknanya itu satu dari sekian banyak number. Contohnya apa? Dia berarti maknanya general ya. Contoh, I have a book sama I have a book. Bedanya apa? Kalau have a book, maknanya general. Saya punya satu buku dari sekian banyak buku. Nggak tahu random bukunya buku apa gitu kan. Ya udah saya bilang saya mau punya satu buku. Maknanya buku secara umum. Tapi kalau I have the book, maknanya udah spesifik. Berarti bisa jadi lagi ngomongin buku kimia gitu kan. Do you have physics book? Gitu. Terus dijawab, yes, I have the book. Oh, buku spesifik nih. Buku apa? Gitu ya. Jadi the itu maknanya lebih spesifik daripada gitu ya. Dapat nggak maksudnya? Kalau ngomongin sugar bisa, kalau uncountable ya, yang nggak bisa dihitung itu pun sama. Kalau nggak mungkin dikasih. Sih kalau sugar. Tapi kalau the ya berarti maknanya I have the sugar. Oh berarti lagi ngomongin sugar yang ini mungkin atau sugar merek apa gitu ya. Itu bedanya the dengan Tapi belum tentu yang plural itu dikasih S ya. Jadi teman-teman coba cek-cek ada yang namanya irregular noun. Kata benda yang tidak biasa. Kayak woman jadi women gitu kan. Dan lain sebagainya. Ini nggak dikasih S. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi? Oke. Lanjut ya. Coba ini langsung ke soal. Ini aku tutupin jawabannya. Coba example. Jawabannya apa nih, teman-teman? Oke. Kita lihat di soal dulu ya. Soal itu ada subjek atau verb tidak. Ini yang kelihatan banget verbnya ya. Found. Ini preferensiku juga sih kalau misalnya melihat soal TOEFL itu biasanya lihatnya dari verb dulu. Karena lebih enak gitu ya. Nah, misalnya verbnya tidak kan berarti butuh verb gitu kan. Kalau misalnya verbnya lebih dari satu kan udah pasti pakai conjunction. Kenapa? Karena kalau berdasarkan mencari subjek ya, takutnya dia bukan subjek gitu kan. Nah, jadi enaknya sih dari verb. Kalau di sini with his friend itu verb subjek bukan. Karena ada preposition with, jatuhnya object of preposition itu jatuhnya kayak keterangan teman-teman. After his exam, setelah ujiannya, itu kan keterangan. By boat dengan kapal gitu kan. With his friend dengan temannya, keterangan aja dengan kalimat gitu ya. Maka memang tidak ada subjek, berarti jawabannya yang B gitu ya. Ini banyak student itu, banyak teman-teman yang menggunakan langsung gitu ya ke jawaban, kiranya jawaban yang alpha, yang has, padahal nggak ada subjeknya. Ini bukan subjek ya, object of preposition, nggak bisa jadi subjek. Berarti jawabannya yang B, kurang subjek. Betul ya? Coba aja nggak ada with-nya, pasti jawabannya yang alpha bisa, gitu kan? Oke. Masuk ke skill. Nomor 1 udah bener ya, subjeknya the interviews, verbnya were carried. Ini subjeknya plural, interviews. Ada banyak. Verbnya were, gitu kan? Ya, plural, berarti aman. Kalau di sini interviewnya nggak ada S kan, di sini was, gitu kan? Jadi dia boleh, 1 correct. Nomor 2 incorrect. Kenapa incorrect, teman-teman?
No subject. Oke. Karena ada preposition. Oke. Ini berkaitan ya. Kak Aceh sama Kak AM dan Kak Tica karena ada preposition. Betul, karena ada preposition. Tapi intinya karena nggak ada benda yang bisa jadi subjek karena ada preposition gitu ya. Lebih detail ya. Nah, ini sebenarnya kata benda, the last possible moment, ada kata benda bisa jadi subjek asalkan nggak ada in. Tapi ini ada, jadi dia bukan subjek. Ini juga sama, take off itu kata benda basicnya. Tapi ada before preposition, berarti dia nggak bisa. Sebenarnya kalau secara makna juga kita tahu ya, in the last possible moment adalah keterangan waktu. Before take off juga sama, keterangan waktu. Oh, keterangan itu bukan subjek. Ya udah, berarti memang tidak ada subjeknya. Verbnya yang took gitu ya. Jadi jawabannya yang 2 incorrect karena itu. Tidak ada subjek. Betul. Nomor 3. Nomor 3 correct or incorrect. Oke, correct. Oke, ini ya udah dari subjek verb dulu deh ya. Verbnya can be delivered. Bisa dikirimkan. Subjeknya dari depan dulu ada kata benda the neighborhood flower shop, koma ya. Ini ada benda tapi ada F. Jadi keterangannya dia jatuhnya jadi subjek geser ke kanan. Ini ada flowers kata benda. Nggak ada prepositionnya. Oke, bisa ya. Jadi di sini jadi subjek untuk can be delivered. Nah, kenapa can itu harus ketemu model? Kita harus tahu bahwa can itu ketemu model gitu ya. Model itu ketemu satu. Nah, karena nanti berkaitan dengan apa? Takutnya teman-teman itu nanti ketemu soal yang misalnya ada gini, she can takes. Nah, kalau ini salah ya. Kenapa? Karena walaupun si subjeknya she, verb satunya nggak boleh dikasih s karena ada modal can. Ya, can itu harus ketemu verb satu dasar yang nggak dikasih to, nggak boleh can to take, nggak boleh can taking, nggak boleh, udah dasar aja can take gitu ya. Nah ini pun sama, B-nya udah bisa. Jadi di sini jawabannya yang 3 correct. Nomor 4. C. Oke, C. Kalau can be take, jadi verb satunya ada 2, Kak. Kalau can be take, betul, ada 2. Jadi, pilih aja mau can be atau can take sesuai maknanya. Gitu ya. Kalau mau can be taken, bisa diambil. To be ketemu verb 3 itu boleh kan? Pasif. Oke. Nah, tadi nomor 4 correct ya katanya. Subjeknya dari depan. Ini verbnya are given, kelihatan. Are ini verb 1, given itu verb 3, ini aman ya, dianggap satu verb. Oke, kemudian subjeknya dari depan. The progressive writing methods, ada benda, nggak ada preposition, oke, berarti ini boleh ya. Jadi subjek. The itu bukan preposition ya. The itu determiner untuk si benda. Jadi dia correct. Dan masalah plural singularnya ya, jangan lupa. Ini plural, maka di sini pakai are, nggak masalah. Oke, aman. Nomor 5. Incorrect. Kenapa incorrect? No subject. Oke. Verbnya yang ini ya, has been practicing. Has verb 1, ketemu been verb 3 bisa. Been itu to be juga ya. To be dalam verb 3, ini to be ketemu boleh. Verb in kan bisa ketemu to be ya. Udah di sini aman verbnya. Kemudian subjeknya dari depan ada the last 3 years, ada benda, tapi ada preposition for, bisa jadi subjek. Geser ke kanan, kata benda lagi ada various hostels. Hospitals kan benda, tapi ada preposition at, nggak bisa jadi subjek. Geser lagi ke kanan ya,
Ada kata benda the county. Ini benar county ya, bukan country. Tidak. Beda arti. The county ini benda, tapi ada preposition in. Oh, berarti di sini keterangan semua ya. Untuk 3 tahun terakhir di hospital yang banyak gitu kan. Di county itu kayak daerah kabupaten atau wilayah kecil gitu. Itu county. Nah, berarti di sini dia nggak ada subjek, betul. Jawabannya dia incorrect. Oke. Lanjut ya. Nomor 6. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Incorrect. 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 Kenapa incorrect? Karena nggak ada subjek. Oke, verb-nya ya. Verb-nya dulu yang was not considered. Ini betul ya. Ini verb 2. Not itu hanya keterangan negatifnya kan. Sama-sama. Tapi ketemunya ini sama ini kan. Tuh, was-nya verb 2 ketemu verb 3 ya di sini. Contohnya boleh. Berarti aman, ada verb. Subjeknya yang mana gitu kan. Oke, nah subjek. Kita dari depan dulu. Depan ada kata benda tidak gitu kan. Ada the past. The past itu kata benda. Ada preposition in tapi ya udah ini nggak bisa subjek, object of preposition ya. Geser ke kanan ada kata benda lagi tidak? Ada a career. Ini dua hal berbeda teman-teman. The past sama a career itu dua hal berbeda. Kenapa? Karena jatuhnya ini ada dua determiner, ada dua benda. Benda itu tidak selalu harus dikasih determiner sebenarnya. Tapi teman-teman pinter-pinter aja melihat sebenarnya ada dia dua hal maknanya berbeda atau sama gitu kan, atau merujuk pada satu benda yang sama. Kalau di sini karena dua determiner udah pasti dua benda, itu determiner, itu determiner juga, jatuhnya ini dua hal berbeda. Dan kita cek di career, career itu tidak ada preposition, berarti di sini boleh jadi subjek gitu ya. Nah, in politics gimana? In politics pasti bukan subjek karena politicsnya kata benda, in-nya preposition. Kenapa di sini nggak ada koma ya? Karena pertama, kayaknya ini sengaja untuk mengecoh. Dan kedua, sebenarnya kalau dalam object of preposition yang berada di depan, itu kadang-kadang nggak dikasih koma sih. Kalau dikasih koma pun itu untuk penegasan aja, supaya ada pemisahan. Kenapa? Contohnya kayak yang ini. With his friend gitu kan. Ini nggak ada koma, tapi nggak masalah gitu kan. Karena dia jatuhnya hanya keterangan biasa gitu kan. Nah, jadi di sini ternyata ada subjeknya career. Nah, career itu singular. Jangan lupa setelah mendapatkan subjek dan verb, kita harus tentukan singular plural kalau memang ada indikasi masalah singular plural. Di sini ternyata career itu singular. Jadi ketemu was boleh. Berarti dia correct gitu ya. Nah, ternyata correct. Berkonjungsi ya Kak kalau ada dua. Gini, subjeknya itu cuma satu. Subjeknya a career aja. Kalau yang the past itu nggak bisa jadi subjek karena preposition in tadi object of preposition itu tidak bisa menjadi subjek. Jadi subjeknya cuma satu ya, a career aja. Iya betul, sip ya. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan teman-teman? Sambil coba nomor 7. Kalau ada yang nanya boleh dijawab sekalian nomor 7 ya. 7 gimana nih? Subjeknya apa, verbnya apa? Correct or incorrect? Correct. Oke, ada yang lain? Incorrect. Oke, incorrect kenapa? Incorrect. Kenapa incorrect? Subjeknya ada dua, kemudian has improved, dua subjek. Oke, kita cek ya. Subjek verb dulu aja ya. Verbnya has improved. Ada dua kata berdekatan, dua kata kerja berdekatan. Kalau ada dua kata kerja berdekatan, dua atau lebih ya. Kalau berdekatan dia belum tentu dua verb, bisa dianggap satu verb. Tapi tadi ya, kan ada aturan yang di awal-awal aku tulis di sini. Kalau dekatan, cek aja berdasarkan ya, beberapa gitu kan. Has itu verb 1,
Improve itu verb berapa? Bisa verb 2, bisa verb 3. Kalau verb 1 ketemu verb 2, nggak boleh. Tapi ternyata verb ed bisa verb 3 juga. Verb 1 ketemu verb 3 itu boleh. Ini perfect tense ya. Has ketemu verb 3 itu perfect tense. Berarti di sini dia benar. Dianggap satu verb, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti subjeknya yang mana? Di sini ada it. It berada sebelum verb pasti subjek ya. Kalau it berada setelahnya verb kan objek. Pasti subjek. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Tapi kita geser dulu deh. Karena ini subjeknya ada di nggak pertama gitu kan. Kita ke sebelahnya. Ada yang bisa jadi subjek juga nggak gitu kan. Dari awal itu ada shopping. Shopping itu dia termasuk apa? Dia verb ing tapi fungsi di sini bukan sebagai verb gitu ya. Kenapa? Karena verb ing ada syarat kalau dia mau jadi verb. Verb ing itu syaratnya harus ada to be duluan. Kasih verb ing, contoh I am eating. Kan saya sedang makan. Tapi kalau I eating aja salah, kalimatnya nggak valid. Kalau verb ing nggak ada to be-nya, nanti bisa jadi gerund atau kata benda setara dengan benda, dianggapnya bisa juga sebagai adjektif. Nanti ada di skill selanjutnya, gitu ya. Kebetulan shopping di sini bisa jadi subjek karena dia bisa jadi gerund. Ya betul. Nah gerund itu apa sih? Gerund itu sebenarnya basicnya adalah verb yang diubah jadi noun. Contoh gini, saya makan, I eat. Tapi kalau mau bilang makan adalah hobi saya, itu nggak boleh eat is my hobby. Kenapa? Balik. Ini ada duanya, ada dua verbnya kan, it sama is. Balik ke awal, ke aturan subject verb. Kalau ada dua verb kan ada conjunction. Lagi pula kalau ini dianggap verb, ini dianggap verb, jatuhnya nggak ada subject, gitu kan. Nah, maka gimana caranya supaya mau bilang makan adalah hobi saya, makanya jadikan sebagai subjek. Tapi subjek itu adalah benda kan, yang bisa jadi subjek itu benda. Sorry ya, teman-teman, suara motor. Yang bisa jadi subjek adalah benda. Jadi gimana kalau verb mau dipaksa jadi subjek? Ubah dia menjadi yang namanya gerund. Gerund itu verb jatuhnya berarti gerund adalah verb yang diubah jadi noun. Berarti di sini eating is my hobby. Di situ pun sama. Jadi di sini shoppingnya jadi setara dengan kata benda. Berarti dia bisa jadi subjek karena tidak ada preposition kan? Nah, berarti di sini subjeknya ada dua, shopping dan it. Betul ya? Incorrect dia. Double subject. Oke. Kalau be shopping bisa jadi subjek nggak, Kak? Kalau be shopping bisa jadi subjek? Enggak. Enggak. Karena kalau be shopping, be-nya to be. To be ketemu shopping kan to be verb ing ya. To be verb ing itu jatuhnya dianggap verb gitu. Betul kan? Betul. Oke. Jadi dia lihat lagi ya, teman-teman. Gitu. Ini aja patokannya. Nanti tuh ada 3 fungsi. Verb ing sama verb 3 itu belum tentu verb gitu ya. Nanti kita bahas di present participle dan past participle. Coba lanjut nomor 8. Correct. Oke, banyak yang correct. Kita cek ya. Verb-nya dulu, verb-nya were given. Were itu verb 2, given-nya verb 3. Oke, aman, dianggap satu verb ya. Kemudian subjeknya dari depan. Ada benda, the building site. Tapi ada preposition at. Ini nggak bisa jadi subjek ya. Object of preposition. Geser ke kanan. Ada the carpenters, kata benda. Bisa jadi subjek. Bisa karena tidak ada preposition sebelumnya. The itu determiner ya. Dan preposition. Berarti di sini subjeknya udah ada. The carpenters. Betul ya? Oke, dia correct. Nomor 9. Incorrect. Oke, kenapa incorrect? Karena nggak subjek. Verb-nya dulu ya, berarti verb-nya took.
Verb 2 ada, bisa jadi verb. Oke, ini verb. Subjeknya dari pertama kata benda ada the fever. The fever. Kata benda tapi ada preposition for. Oh, nggak bisa jadi subjek. Geser ke kanan, headache. Ada headache, kata benda, tapi dia masih setara dengan fever ya. Ini kan sepaket gitu kan. Nah, berarti dia jatuhnya si preposition ini untuk fever dan headache gitu ya. Jadi di sini memang tidak ada subjek. Pula kalaupun dia headache-nya jadi subjek, masa sakit kepala mengambil 2 aspirin tablet gitu kan. Masuk akal. Berarti betul, nggak ada subjeknya gitu ya. Ini subjek. Nomor 10. Oke, korek. Oke, verbnya was delivered ya. Was-nya verb 2, delivered-nya verb 3, aman, dianggap satu verb. The report bisa jadi subjek langsung ya, karena nggak ada preposition. Oke, selesai. Skill 2. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kita lanjut ke skill 3 ya. Skill 3 ada yang namanya apositif. Apositif itu sebenarnya jatuhnya keterangan. Keterangan benda, gitu ya. Oh, ada pertanyaan. Oke, Kak, kalau verb 2 dan verb 3 sama, contoh kayak delivered, itu gimana bedainnya? Bedainnya pertama gini. Kalau verb 3, itu secara makna sih. Ini bisa kelihatan berbeda di skill 4 nanti. Skill 4 atau skill 5. Gitu ya. Nanti teman-teman coba diperiksa skill 4 sampai 5. Kita nanti sampai skill 3 dulu ya. Nanti skill 4 sampai 5 teman-teman coba dipahami, nanti bahas perbedaannya apa gitu ya. Atau teman-teman cari tahu dulu juga boleh. Terus kita diskusi ya. Oke, skill 3. Skill 3 dulu, apositif. Apositif itu basicnya sebenarnya sebagai keterangan benda ya. Kebetulan di soal TOEFL itu apositif seringnya ditempatkan pada deketan sama si subjek. Bisa subjek, bisa sebelumnya subjek. Gitu kan. Nah, basicnya tuh gini teman-teman. Kalau kalimat kan, misal saya makan, itu kan subjek plus verb deketan ya. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman melihat ada subjek dikasih koma? Artinya terpisah dong si subjek sama verb, karena biasanya kalau subjek sama verb mau deketan ya dia harus dikasih koma gitu kan. Kalau dia ada koma berarti dia harus kasih koma lagi supaya jadi pemisah gitu kan. Ini mau dipisahkan dulu si subjek dan verbnya dengan yang namanya apositif. Jadi di sini apositif adalah keterangan untuk si subjeknya, keterangan untuk benda yang deketan dengan dia ya. Nah, berarti contohnya Sally the best student in the class, berarti the best student in the class adalah keterangan untuk Sally. Siapa sih Sally? The best student in the class. Gitu ya. Ini nggak double subject, karena dia hanya keterangan identitasnya. Gitu kan. Nah, berarti dia jawabannya itu tidak harus benda lagi ya di sininya. Bisa juga kata sifatnya gitu kan. Misalnya apa ya? Misalnya, and happy with the result of exam, wants to treat us. Nah, di sini pun sama, ini bukan kayak gini. Kalau the best student kan kata benda lagi ya, nggak harus kata benda lagi. Jadi jawaban untuk apositif itu sebenarnya adalah dia keterangan untuk si subjeknya. Kalau di soal TOEFL gitu kan. Nah, bisa berupa keterangan kayak gini, keterangan sifat, keterangan waktu, keterangan apa, bisa juga berupa identitas si subjeknya. Kalau berupa identitas, ini tetap satu subjek gitu ya. Ini hanyalah keterangan aja. Nah, polanya itu ada subjek, kemudian koma, kemudian apositif, kemudian koma lagi verb, atau subjek verbnya setelahnya apositif. Jadi apositif duluan, subjek plus verb. Kenapa di sini nggak kasih koma lagi? Karena ini si subjek verbnya balik ke aturan awal, deketan. Ya udah kalau deketan nggak usah dikasih koma, gitu ya. Berarti kalau di Sally ini berarti gini, the best student in the class, koma, Sally got an A. Betul nih. Sama ya. Cuma beda pola aja. Dua-duanya sama betulnya. Gitu ya. Dia namanya apositif. Keterangan benda sebenarnya. Tapi kalau di soal TOEFL keterangan subjek. Karena yang sering dimunculkan masalah ini ya, subjek.
pola yang keluar. Nah, berarti di sini example 1. Example 1 berarti jawabannya apa nih? Dan A positifnya yang mana? Teman-teman coba. Jawabannya mana? A positifnya yang mana? My friend. Oke. D. Oke. Jawabannya D. A positifnya my friend. Kita lihat. Di sini jawabannya betul D ya. Tapi sebetulnya A positifnya bukan my friend, tapi George. Kenapa? Karena gini, tadi balik. Kalau misalnya ada A positifnya my friend, jatuhnya kan George-nya subjek ya. Subjeknya mau deketan dengan verb. Kalau subjek mau deketan dengan verb, maka nggak usah dikasih koma, gitu ya. Kayak yang ini, the best student in the class, koma, Sally got an A on the exam. Gitu. Balik ke aturan awal. Kalau deketan ya bisa dikasih koma, ngapain gitu ya. Udah deketan, nggak usah dipisahin lagi, gitu. Maknanya berarti A positifnya ternyata George-nya. Nggak masalah. Ya George-nya itu ya my friend juga, gitu ya. Berarti ini George-nya adalah keterangan nama dari my friend. Gitu. Jadi dia tuh awalnya mau bilangnya gini, my friend is attending the lecture. Tapi kalau misalnya ngomong my friend is attending the lecture kan orang-orang bingung my friend yang mana. Nah, makanya dia dikasih George, kasih keterangan untuk my friend, keterangan nama, gitu ya. Iya, yang George ya. Gitu. Kalau A positif itu keterangan, jadi dia bukan verb ya, nggak verb nggak bisa jadi keterangan. Gitu. Oke, gitu ya, hati-hati. Gak masalah sih, ini cuma biar tahu aja. Tapi teman-teman kan udah pasti jawabannya itu yang minta ya. Itu aja sih. Biasanya koma itu bisa jadi clue teman-teman, jawabannya yang mana. Nah, lanjut example 2. Dulu. Example 2 jawabnya apa? Dan A positifnya yang mana? Oke. Ini jawabnya A. Oke, di subjeknya udah ada di soal ya, langsung ini subjeknya sah, subjeknya miss. Kalau mau jawabannya benda lagi, bisa asalkan bendanya merupakan identitas dari si subjek. Ternyata betul, alfa bisa jadi ini keterangan untuk si Sarah, identitasnya Sarah. Merupakan seorang pemain basket yang excellent, gitu kan. Kalau di B kan jatuhnya verbnya nambah, salah ya. Boleh dipilih, nggak ada conjunction. Yang C pun sama, nambah verb is, nggak bisa. Yang delta itu ada kata benda lagi, tapi dia nggak bisa jadi keterangan untuk Sarah. Masa Sarah adalah permainan basket yang excellent, gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan A positif sebagai keterangan untuk si benda. Yaitu kalau di pola ini keterangan untuk subjek, gitu ya. Oke. A positifnya yang ini bentar. Ada pertanyaan, teman-teman? A positif apakah mungkin tidak pakai tanda koma pemisah? A positif itu kan keterangan ya, pola khusus dia pakai koma sih teman-teman, gitu ya. Sebenarnya bentuk A positif itu nanti ada bentuk awalnya. Jadi A positif itu merupakan bentuk simpelnya dari suatu kalimat yang lengkap. Nanti aku bahas di next meeting ada materi untuk yang selanjutnya. Materi reduksi sih, reduksi dari adverb clause atau adjective clause biasanya, gitu ya. Asal muasalnya kenapa dia dikasih koma gitu kan. Jadi kita masuk ke ini dulu ya. Exercise. Coba nomor 1, A positifnya yang mana?
The son owner. Oke, the son of the previous owner. Yes ya, subjeknya yang the new owner. Karena deketan dengan verb, nggak usah dikasih koma. Gitu. Aman ya, ini nggak double subject. Karena the son-nya jadi keterangan identitasnya si new owner. Betul ya? Nomor 2. Kenapa incorrect? Coba nomor 2 nih. Subjeknya apa, verbnya apa, positifnya apa. Kenapa dia salah? Kata graduated-nya kah? Oke, cek dulu ini. Ada kalau subjeknya apa, teman-teman? Ada nggak? A friend-nya, oke. Subjeknya a friend. Verbnya graduated gitu ya. Oke, kita keep dulu. Ini a friend bisa jadi subjek ya, karena ada preposition. Dan juga last semester itu kan basicnya dia kata benda ya. Jadi bisa aja jadi subjek, tapi nggak masuk akal kalau last semester jadi subjek, last semester lulus gitu kan. Nah, berarti memang subjeknya geser ke kanan, a friend. Oke, dia bisa jadi subjek. Verbnya graduated, lulus. Graduated itu bisa verb 2, bisa verb 3. Tapi ya, ini aman ya, dianggap verb 2 aja gitu kan. Karena nanti verb 3 ada di past participle skill 5 nanti kita bahas. Dia kalau verb 3 belum tentu verb soalnya. Kalau verb 2 pasti verb. Nanti kita berpikirnya kalau menentukan dia verb 2 atau verb 3 itu berpikirnya per step. Kalau dia anggap verb 2 gimana, kalau dia anggap verb 3 gimana gitu ya. Nanti dibahas next meeting. Graduated ini kita anggap bener aja ya verbnya. Lulus, tapi lulusnya mungkin beberapa waktu yang lalu gitu kan. Nah, berarti di sini subjek sama verb. Subjek verb deketan, ngapain dikasih koma gitu kan. Nanti jatuhnya kalau komanya ada 2, jatuhnya a friend-nya jadi positif. Keterangan untuk subjek. Gitu kan. Masa subjeknya last semester nggak bisa lulus gitu kan. Ini bukan a positif, ini subjek. Kalau subjek verb deketan, nggak usah dikasih koma. Jadi ini dikasih kelebihan koma gitu ya. Jadi jawabannya incorrect karena koma aja sih gitu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut nomor 3 ya. Kalau ada pertanyaan silakan. C, oke. Nomor 3 betul ya. Ini verbnya yang is. Nah, berarti pun sama kalau misalnya melihat ada verb tapi sebelumnya ada koma, berarti subjeknya itu yang sebelumnya koma pertama, gitu ya. Ini subjek bisa jadi karena dia benda, kemudian ini positifnya di antara 2 koma, ini verbnya. Lanjut nomor 4, betul, korek ya. Nomor 4 incorrect. Kenapa incorrect? Incorrect. Oke. Kenapa dia salah? Nggak perlu pakai koma. Nggak perlu pakai koma kedua ya. Betul. Karena subjeknya yang the chief executive officer. Si long last nggak bisa jadi subjek. Karena ada preposition. Gampang ya. Ini keterangan. Gitu kan. Tapi kalaupun dia nggak ada preposition, dia boleh asalkan jadi si ininya, jadi apa namanya, positifnya gitu kan, identitasnya. Jadi 2 hal ini harusnya sama. Ini kan long last sama chief executive officer beda kan. Oke, ini subjeknya sama verb nggak usah di koma, incorrect. Yang kedua ya, dihilangkan. Ini yang nggak apa-apa. Nomor 5. Correct. Oke, verbnya dulu ya. Verbnya did notice. Tidak terasa. Sudah ada verb, tapi ada koma. Oh, berarti subjeknya yang ke depan, karena dia dipisahkan koma kan. Oke, ini subjeknya tonight supper. Makan malam ini gitu kan. Oke, dia subjek verb aman. Ini positif ya.
Leftovers from night adalah keterangan untuk supper. Sisa-sisa dari tadi malam. Misalkan. Lanjut nomor 6. Correct. Oke, verbnya was kept. Verb 2 ketemu verb 3 aman ya. Dianggap satu verb. Kemudian subjeknya, oke, ini langsung jadi subjek ditekan bisa. Ininya adalah keterangan untuk the door. The door adalah satu-satunya pintu masuk ke kloset gitu ya. Oke, berarti dia correct, aman, positif ya. Ya, positifnya untuk the door. Nomor 7. Incorrect. Oke. Verbnya dulu. Verbnya would not turn. Ini verb, satu verb. Kemudian subjeknya yang mana? Kalau yang di depan nggak bisa ya. In the fault of winter adalah keterangan. Jadi jatuhnya ini positifnya, ini subjeknya. Subjek verb deketan berarti harus nggak dikasih koma keduanya. Gitu kan. Jadi dia hilangkan komanya, incorrect. Betul? Salah. Nomor 8. Correct. Oke. Correct. Verbnya lagi ya. Verbnya dulu ada brightens. Brightens itu adalah berasal dari adjektif, dari kata bright. Biasanya verb yang dia berasal dari adjektif itu dikasih in biasanya belakangnya. Contohnya misalnya wide itu luas, tapi kalau meluaskan jadi widen ya. Bright itu cerah, terang. Jadi kalau mencerahkan, menerangkan itu brighten gitu ya. Ini biasanya kelihatan verb itu dari atau verb atau adjektif biasanya dari imbuhan akhirnya. Nah, betul ini verbnya. Benar-benar mencerahkan ruangan, naik kecerahannya. Berarti di sini verb ada koma, berarti subjeknya yang di depan ya. Kalau dipisahkan. Oke, ini subjeknya bisa. Ini adalah positifnya. Betul ya? Bahwa new tile pattern, pola keramik barunya itu keterangannya adalah ini, ada bunga-bunga kuning di depan. Jadi ini ya. Nomor 9. Incorrect. Oke. Verbnya was ya, was ready. Sudah ready gitu kan. Oke, sudah disiapkan. Ini verb 2 atau 3 aman. Kemudian ada koma, berarti subjeknya di depan. Tapi harusnya ada koma lagi di sini ya. Betul, the high power computer subjeknya tapi nggak ada koma lagi. Jadi dia incorrect, kurang koma. Nomor 10, terakhir. Correct. Oke. Verbnya was invited ya, was often invited to verb 2 atau verb 3 boleh. Satu verb, subjeknya ya udah deketan ini aja, the psychologist ya. Aman, ini keterangannya a long time friend and confident. Di sini confidentnya bukan kata sifat ya, bukan percaya diri. Confident itu sebutan untuk kayak rekan lama juga, kayak orang yang udah kita kenal lama itu confident sebutnya. Bisa kata benda, bisa kata sifat confident itu. Gitu ya. Ini kebetulan kata benda. Karena gak masuk akal kalau tiba-tiba bilangnya seorang teman lama dan percaya diri kan gak masuk akal. Ini memang kata benda. Jadi memang ada kata yang punya meaningnya banyak dan part of speech-nya termasuk mananya itu tidak hanya dalam satu jenis kata gitu ya. Di sini confident jadi kata benda bukan kata sifat gitu ya. Nah makanya teman-teman sering-sering kalau misalnya mendapatkan satu kata baru, cek aja di Google Translate yang paling gampang atau kamus yang lain dia sebagai apa, apakah sebagai noun, apakah sebagai verb atau apa gitu ya. Masih sampai sekarang pun sama kok, aku juga masih kalau misalnya dapat kata baru dicek lagi dia bisa sebagai apa aja gitu ya. Karena itu sangat membantu untuk jawab soal TOEFL gitu ya. Oke, mungkin sampai skill 3 dulu ya teman-teman. Oh ada nih, Kak itu was finally verb 2 ketemu 1. Mana nih teman-teman? Was finally. Oh finally itu adverb. Finally itu adverb teman-teman.
Jadi di adverb itu keterangan juga. Jadi kita abaikan aja gitu ya dalam aturan itu. Jadi di sini was-nya ketemunya ready-nya gitu. Finally itu hanya adverb tambahan, keterangan tambahan gitu ya. Was tadinya tuh mau was ready aja, cuma dia mau dikasih tambahan keterangan, disiapkan pada akhirnya gitu ya. Kasih tambahan lagi gitu. Sama halnya kayak tadi not-nya. Akhiran Lili biasanya adverb ya Kak. Biasanya ya betul, tapi kadang-kadang bisa jadi adjektif. Nanti ada di skill akhir banget sih. Skill berapa ya? 40-an atau 50 lupa. Itu kadang adjektif juga. Contohnya kayak early. Biasanya gini, aku menentukan dia adverb atau adjektif kalau li biasanya kalau dia finally misal. Ketika li-nya hilang, apakah masih membentuk adjektif? Kalau masih membentuk adjektif, dia berarti adverb ini gitu. Biasanya gitu sih, tapi nggak selalu ya. Tapi kebanyakan gitu. Contohnya lagi misalnya quickly gitu kan. Nah, li-nya hilang masih ada adjektif quick gitu kan. Atau misalnya apa lagi? Banyak ya. Kalau dia masih tersisa adjektifnya berarti si yang dikasih li-nya adalah adverb biasanya gitu. Kalau daily itu adjektif. Kenapa? Ketika li-nya hilang, dia hanya tersisa day aja, kata benda, bukan adjektif. Berarti dia adjektif ini gitu. Itu ya, itu triknya sih. Oke. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi next meeting ya teman-teman. Azan maghrib di sini. Mungkin nanti aku kabari kalau ada waktu kosong lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan boleh di grup juga ya. Tanyakan aja. Nah, teman-teman coba dikerjakan skill 4 sampai 6 sampai review-reviewnya gitu kan. Nanti biar kita setelah ketemu lagi bisa dibahas langsung ya. Oke, sama-sama. Thank you so much. See you in the next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum. Amin. Thank you ya. Oke, pamit ya.